PSSI-nya Oman dan Bahrain bersekongkol bela wasit yang merugikan Indonesia. Keduanya bersepakat akan lindungi dan mendukungnya. Media Cina mulai kalang kabut, belum bertanding sudah gemetar lihat komposisi skuad mewah Indonesia. Berikut ulasan selengkapnya. Kabar terbaru, FA Oman murka Ahmed Alkaf diserang supporter timnas Indonesia. Dia wasit elit Asia. Asosiasi Sepak Bola Oman, FA Oman, murka wasit Ahmed Alkaf diserang habis-habisan supporter timnas Indonesia. Mereka meminta FIFA dan AFC bertindak tegas. Alkaf menjadi bulan-bulanan setelah dianggap mencuri kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Garuda unggul 2-1 di waktu normal sebelum akhirnya Bahrain mencetak gol penyeimbang menit ke-99 lewat torehan Mohamed Marhon. Warga 62 murka karena Alkaf sejatinya hanya memberikan 6 menit waktu tambahan. Namun dia tak kunjung meniup peluit sampai akhirnya Bahrain mencetak gol. Akun media sosial Alkaf diserbut hingga akhirnya menghilang. Bahkan sang pengadil juga mendapat ancaman pembunuhan hingga santet dari oknum supporter. Hal tersebut membuat FA Oman naik pitam. Mereka tak terima salah satu wasit kebanggaan mereka yakni Alkaf diperlakukan seperti itu. Asosiasi Sepak Bola Oman mengutuk keras serangan yang tidak beralasan dan penggunaan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi terhadap wasit internasional Oman Ahmed Alkaf dan asistennya setelah pertandingan antara tim nasional Bahrain dan mitranya dari Indonesia di kualifikasi Asia untuk Piala Dunia, tulis FA Oman. Kami menegaskan penolakan mutlak kami terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan konteks tersebut oleh sejumlah penggemar dan beberapa pihak terkait, memperingatkan konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai dengan konteks ini, menekankan komitmen staf Oman sepanjang sejarah mereka yang terhormat terhadap tingkat profesionalisme tertinggi dan menerapkan tingkat transparansi, integritas, dan imparsialitas tertinggi sesuai dengan standar internasional. Inilah yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi wasit elit Asia, lanjut mereka. FA Oman meminta FIFA dan AFC untuk bertindak tegas. Sebab gara-gara hal ini, Alkaf sampai batal bertugas memimpin partai Liga Champions Asia dengan alasan keamanan. Asosiasi Sepak Bola Oman menyerukan kepada FIFA dan AFC untuk memikul tanggung jawab mereka sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku untuk melindungi para wasit dan memastikan keamanan dan keselamatan mereka, tulis FA Oman. Kami mengonfirmasi akan terus bergerak maju dalam koordinasi dengan otoritas terkait untuk mencapai tujuan yang sama. Asosiasi Sepak Bola Oman sekali lagi berjanji untuk melanjutkan dukungannya terhadap tim wasit Oman yang dipimpin oleh wasit internasional Ahmed Alkaf. Yakin akan kompetensi mereka, memuji level mereka, dan berharap untuk meraih kesuksesan dalam karir kontinental dan internasional mereka. Sementara itu, Ahmed Alkaf ternyata dapat hukuman usai laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Federasi Oman tetap bela. Melansir dari media Oman Info Sports, Ahmed Alkaf dihukum tak boleh memimpin beberapa pertandingan buntut aksinya di laga Bahrain melawan Timnas Indonesia. Pertandingan yang tak boleh dipimpin oleh Ahmed Alkaf ialah ajang AFC Champions League antara Al Ain versus Al Hilal. Media Tiongkok sebut Cina dapat kabar buruk jelang lawan Timnas Indonesia. Media Cina, Sohu sebut bahwa tim Dragon mendapat kabar buruk jelang melawan Timnas Indonesia. Laga itu nantinya akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang laga, dua pemain yakni Fernando dan Su Hayang mengalami cedera. Pelatih Cina, Branko Ivankovic mengatakan bahwa Fernando dipastikan absen melawan Timnas Indonesia. Sementara itu, Su Hayang masih dalam pemantauan. Saya yakin semua juga sangat prihatin dengan cedera kami. Fernando merasa sakit di kakinya dan tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Su Hayang juga sedikit cedera setelah latihan kemarin, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Di lain sisi, ada dua pemain yang sudah kembali ke sesi latihan, yakni Alan dan Wu Lei. Seperti yang diketahui, Cina tengah dalam tren buruk di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga.
Cina mencatatkan 3 kekalahan dari 3 laga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Terbaru, di match day ketiga, Cina dikalahkan Australia dengan skor 1-3 di Stadion Adelaide Oval pada 10 Oktober silam. Berbeda dengan Cina, Timnas Indonesia justru memiliki catatan cukup apik selama berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Jai Itzes dan kawan-kawan sama sekali belum menelan kekalahan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Media Inggris, Sportsmall memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan menang dengan skor 2-1 atas Timnas Indonesia. Tentu bukan tanpa alasan media Inggris memprediksi bahwa skuad Garudalah yang akan menang. Mengingat, berkaca dari start milik kedua kesebelasan, Timnas Indonesia lebih baik dari Cina. Indonesia belum pernah kalah di grup C, tulis Sportsmall. Sedangkan Cina belum pernah meraih 1 poin pun dari 3 pertandingan pembuka mereka. Sehingga tim tamu akan memenangkan pertandingan ini, ujarnya. Sportsmall menuliskan, Timnas Indonesia diprediksi akan lebih menikmati pertandingan kontra Cina ketimbang tuan rumah. Hal itu tak lepas dari catatan apik Timnas Indonesia di 3 laga awal grup C. Mereka telah menikmati awal yang baik di babak kualifikasi ketiga. Tetap tak terkalahkan dalam 3 pertandingan pertama mereka setelah mencatatkan 3 hasil imbang beruntun dengan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, tulis laporan Sportsmall. Sementara itu, cedera kambuh lagi, Jordi Amat pamit dari Timnas Indonesia dan dipastikan absen melawan Cina. Dengan berat hati, saya harus meninggalkan tim lebih cepat. Karena saya akan berfokus ke pemulihan lagi. Artinya, saya tidak bisa bermain untuk tim melawan Tiongkok nanti, ungkap Jordi. Namun saya akan mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi tim kita, pungkasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, menilai bahwa faktor keberuntungan akan ikut menentukan hasil pertandingan melawan Cina. Saat ini, saya kira keadaannya 50-50, kekuatan dan perkembangan tim kami, dan lainnya. Hasil pertandingan besok akan ditentukan oleh keberuntungan kami, dan siapa yang akan mendapatkan kesempatan dan menyelesaikan semuanya. Jadi, itu yang penting untuk pertandingan besok, kata ST. Pelatih berusia 54 tahun itu tak ingin pihak manapun meremehkan Cina meskipun tim asuhan Branko Ivankovic itu sudah 3 kali kalah berturut-turut. Jadi bagi saya dan untuk Indonesia, tidak ada satu tim pun yang layak diremehkan. Kami punya persiapan yang baik dan berharap bisa tampil maksimal besok, tutur dia. Tim Cina menggunakan sistem 4 back. Dan saya pikir mereka juga menunjukkan performa yang relatif bagus, pungkasnya.